Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Balkis Borodalai dari kelas C5D dan di sini saya akan membahas tentang studi kasus penurunan angka kecelakaan kerja di sebuah pabrik manufaktur. Baik, akan kita lanjutkan. Nah, agenda kita hari ini adalah ada tiga. Yang pertama adalah persoalannya. Yang kedua, apa saja pertanyaan dari persoalan itu dan apa saja solusinya. Next. Nah, jadi persoalannya adalah sebuah pabrik manufaktur melaporkan bahwa dalam 1 tahun terakhir terjadi 200 kecelakaan kerja. Setelah perusahaan menerapkan program kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 yang lebih ketat, jumlah kecelakaan kerja berkurang dalam tahun berikutnya menjadi 150 kasus. Namun, dari 150 kasus tersebut, hanya 60% yang termasuk kecelakaan ringan, dan sisanya adalah kecelakaan berat. Dari persoalan tersebut, kita mendapat beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, hitunglah persentase penurunan kecelakaan kerja dari tahun sebelum ke tahun berikutnya. Lalu pertanyaan kedua adalah, hitunglah jumlah kecelakaan ringan dalam tahun kedua. Setelahnya, hitunglah jumlah kecelakaan berat dalam tahun kedua. Dan yang terakhir pertanyaannya adalah, jelaskan arti dari penurunan persentase tersebut dan langkah-langkah yang dapat dilakukan perusahaan untuk menurunkan jumlah lanjut secara lebih lanjut angka kecelakaan berat. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, di sini kita akan membahas solusi-solusi dan jawabannya. Maka kita akan teruskan ke solusi yang pertama. Jumlah persentase penurunan total kecelakaan kerja dari tahun sebelum ke tahun berikutnya. Caranya, persentase penurunannya itu adalah dengan mengurangkan jumlah kecelakaan tahun pertama dengan jumlah kecelakaan tahun kedua, lalu dibagi dengan jumlah kecelakaan tahun pertama, dan dikali dengan 100% untuk mendapatkan persentasenya. Maka kita dapatkan 200 dikurang 150 per 200 dikali 100%. Ini tadi setelah dikecilkan menjadi 50 per 200. Lalu dikalikan dengan 100% dan dapatlah 25%. Ini adalah grafik perbedaan antara tahun sebelumnya dengan tahun setelahnya. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Solusi pertanyaan yang kedua dan ketiga. Jumlah kecelakaan ringan tahun kedua. Tadi dari persoalan tadi kita sudah mengetahui bahwa dari 150 jumlah kecelakaan ringan ada 60%. Gitu. Jadi cara kita mendapatkan jumlah kecelakaan ringannya adalah 60% dikali 150. Nah, karena 60% itu adalah 60 per 100, maka kita kalikan 150. Nolnya habis, ini nolnya juga habis, tinggal 6 dikali 15. 6 dikali 15 sama dengan 90. Maka jumlah kecelakaan ringan pada tahun kedua itu adalah 90. Karena kita sudah mendapatkan jumlah kecelakaan ringannya pada tahun kedua, maka dengan pertanyaan ketiga yaitu jumlah kecelakaan berat, kita hanya tinggal mengurangkan 150 dikurang 90 sama dengan 60. Ke solusi pertanyaan nomor 4. Yang pertama tadi adalah arti penurunan persentase. Penurunan 25% kecelakaan kerja ini menunjukkan bahwa penerapan program kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 lumayan berhasil menurunkan angka kecelakaan secara signifikan. Meski demikian, adanya 60 kecelakaan berat menunjukkan bahwa resiko kecelakaan serius masih tinggi. Nah, dengan resiko kecelakaan serius ini masih tinggi, apa sih yang bisa dilakukan oleh perusahaan gitu, langkah-langkah apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk tahun-tahun selanjutnya akan makin menurunkan jumlah kecelakaan kerja tadi. Di sini saya ada membuat 4 langkah-langkah ya. Yang pertama itu adalah peningkatan pelatihan K3. Jadi pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja K3 bertujuan untuk memastikan bahwa karyawan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk bekerja dengan aman. Peningkatan pelatihan K3 lebih mendalam bisa meliputi seperti penanganan alat berat, prosedur evakuasi darurat, dan simulasi situasi darurat. Yang kedua itu adalah penggunaan teknologi keselamatan. Artinya apa? Perusahaan memperbarui atau menginstal sistem otomatisasi atau sensor yang dapat mendeteksi potensi bahaya sebelum kecelakaan terjadi. Pemanfaatan teknologi dapat membantu mencegah
kecelakaan sebelum terjadi dengan mendeteksi bahaya lebih awal. Beberapa teknologi yang bisa diterapkan itu termasuk sistem otomatisasi, sensor deteksi bahaya, dan alat pelindung pintar. Lalu ada yang namanya peningkatan pengawasan. Menambah pengawasan langsung di area kerja untuk memastikan bahwa semua prosedur keselamatan diikuti dengan benar. Itu artinya, nah, pengawasan yang lebih ketat dan langsung ini di area kerja dapat membantu memastikan bahwa setiap karyawan mengikuti prosedur keselamatan dengan benar dan tidak melakukan tindakan yang bisa membahayakan diri sendiri atau orang lain di area kerja tersebut. Langkah ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama itu penugasan petugas kesehatan, kedua audit rutin, dan yang ketiga dengan sistem pemantauan otomatis. Lalu yang keempat dan yang paling penting adalah fasilitas kesehatan darurat. Nah, ini sangat penting, apalagi untuk meningkatkan kesiapan dalam menangani kecelakaan yang terjadi, terutama jika kecelakaan berat tidak dapat sepenuhnya dihindari. Beberapa langkah yang dapat dilakukan itu adalah ketersediaan tim medis, peralatan medis yang memadai, dan yang terakhir adalah tanggapan cepat. Nah, dengan pelaksanaan empat langkah-langkah ini tadi, perusahaan dapat lebih efektif dalam mengurangi risiko kecelakaan berat dan meningkatkan keselamatan karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan dan solusi yang telah kita bahas tadi dari studi kasus ini, kesimpulannya adalah penurunan angka kecelakaan kerja dalam sebuah perusahaan menunjukkan bahwa langkah-langkah keselamatan telah berdampak positif. Namun jumlah kecelakaan berat yang masih terjadi menandakan adanya potensi risiko yang harus terus diperbaiki. Untuk lebih menekan angka kecelakaan berat, perusahaan perlu mengadopsi strategi yang lebih menyeluruh, seperti peningkatan pelatihan ketiga yang lebih mendalam, pengawasan ketat di area kerja, pemanfaatan teknologi kesehatan, dan keselamatan, dan peningkatan fasilitas kesehatan darurat. Nah, dengan langkah-langkah ini semua tadi, perusahaan dapat melindungi karyawannya dari kecelakaan yang lebih serius, meningkatkan keselamatan kerja secara keseluruhan, dan memenuhi tanggung jawab sosial serta etis terhadap keselamatan karyawan. Nah, untuk studi kasus ini, itu saja yang bisa saya bahas. Maka saya mengucapkan terima kasih. Saya Umi Balkis Bauru Daulay, pamit undur diri.